sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Setia Negromdari Murti dari Prodi D4 Administrasi Perkantoran. Ingin mempresentasikan mengenai pertolongan pertama pada kecelakaan dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Hanafi, MSI. Sebenarnya apa itu pertolongan pertama pada kecelakaan? Jadi, pertolongan pertama pada kecelakaan merupakan suatu upaya pertolongan dalam mengatasi kecelakaan-kecelakaan, baik kecil ataupun besar, dengan bersifat sementara, karena tindakan tersebut dapat meminimalkan rasa sakit pada luka yang dirasakan oleh korban sebelum ditangani sempurna oleh dokter. Pertolongan pada kecelakaan atau biasa disebut dengan P3K ini tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang karena dikhawatirkan dapat memperparah luka yang dirasakan oleh korban. Oleh karena itu, setiap orang harus memahami cara bagaimana untuk menangani macam-macam luka supaya jika sewaktu-waktu terjadi kecelakaan di dekat mereka dapat menolong korban tersebut. Selanjutnya, apa itu tujuan pertolongan pertama? Jadi tujuan pertolongan pertama pada kecelakaan atau P3K ini yaitu yang pertama dapat meminimalkan luka yang dialami oleh korban. Yang kedua, supaya dapat menyelamatkan nyawa korban, dan yang ketiga, mencegah luka supaya tidak bertambah serius ataupun parah. Selanjutnya, sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja. Sistem manajemen K3 atau SMK3 adalah bagian dari sistem manajemen secara keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan, prosedur, proses dan sumber daya yang dibutuhkan bagi pengembangan penerapan, pencapaian, pengkajian, dan pemeliharaan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif. Sehingga dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja atau SMK3 merupakan sistem manajemen dalam perusahaan untuk mengendalikan risiko-risiko serta menjamin keselamatan para tenaga kerja yang dilakukan di perusahaan tersebut. Kemudian, apa tujuan dan manfaat sistem manajemen dan keselamatan kerja? Tujuan SMK3 atau Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja adalah untuk menyediakan kerangka kerja untuk mengelola risiko dan peluang K3. Memahami dan mengendalikan risiko ini akan mencegah cedera yang terkait dengan kerja bagi pekerja dan menyediakan tempat kerja yang aman dan sehat. Sangat penting bagi sebuah organisasi maupun perusahaan untuk menghilangkan bahaya dan meminimalkan risiko K3 dengan langkah-langkah pencegahan dan perlindungan yang efektif. Hingga dapat disimpulkan bahwa tujuan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja atau SMK3 yaitu untuk mencegah dan meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja pada seluruh tenaga kerja di perusahaan tersebut. Karena penting bagi perusahaan untuk menjamin keselamatan dan kesehatan para tenaga kerjanya. Selanjutnya, dalam buku Kesehatan dan Keselamatan Kerja Rezeki tahun 2016 memaparkan manfaat dari penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja atau SMK3, yaitu yang pertama, mengurangi jam kerja yang hilang akibat kecelakaan kerja, yang kedua, menghindari kerugian material dan jiwa akibat kecelakaan kerja, yang ketiga, menciptakan tempat kerja yang efisien dan produktif karena tenaga kerja merasa aman dalam bekerja, yang keempat, meningkatkan image market terhadap perusahaan, yang kelima, menciptakan hubungan yang harmonis bagi pekerja dan perusahaan, yang keenam, perawatan terhadap mesin dan peralatan semakin baik. Dapat disimpulkan bahwa manfaat dari penerapan SMK3 ini adalah untuk memenuhi peraturan perundangan mengenai K3 terhadap perusahaan. Selain itu, manfaat dari SMK3 ini yaitu untuk melindungi para tenaga kerja dari segala bentuk kecelakaan kerja yang terjadi saat mereka bekerja. Selanjutnya kita ingin membahas mengenai cara menangani kecelakaan. Ada berbagai banyak kecelakaan yang sering terjadi di suatu perusahaan. Nah, di sini saya ingin memberikan sedikit untuk kecelakaan dan cara penanganannya. Yang pertama, mengenai kecelakaan pada mata. Kecelakaan mata bisa disebabkan oleh berbagai kondisi, mulai dari yang bersifat ringan hingga fatal. Berikut ini ada beberapa sumber dan penyebab kecelakaan pada mata serta penanganannya. Yang pertama, penyebab kecelakaan yang berupa
jika tidak berbahaya. Penanganan yang bisa kita lakukan yaitu hilangkan dengan sapu tangan yang dibasahi, yaitu dalam membuka kelopak mata bagian bawah. Bila kotoran ada di kelopak mata di bagian atas, kedip-kedipkan mata dalam air di atas piring kecil. Kemudian, pecahan kaca jika masuk ke dalam mata, jangan berusaha untuk mengeluarkan karena itu sangat berbahaya. Penanganannya yaitu tutup mata dengan kapas tebal, balut perlahan-lahan, lalu segera dibawa ke rumah sakit untuk ditangani lebih lanjut. Yang kedua, penyebab kecelakaan mengenai zat korosif asam keras. Penanganan yang dapat dilakukan yaitu diguyur dengan larutan soda 5% atau air biasa selama 15-30 menit secara terus-menerus dan harus mengenai bagian-bagian yang berada di balik kelopak mata. Yang ketiga, penyebab kecelakaan dari zat korosif basa keras. Penanganannya yaitu diguyur dengan larutan cuka encer, 1 bagian cuka dapur, dan 1 bagian air biasa. Guyur selama 30-45 menit terus-menerus dan harus mengenai bagian-bagian yang berada di balik kelopak. Selama diguyur, gerak-gerakan belah matanya. Kemudian yang keempat, kecelakaan mata secara umum. Biasanya penanganan yang dilakukan secara umum adalah dengan meneteskan setetes minyak jarak pada mata, tutup dengan kapas tebal, lalu balut perlahan untuk mencegah cahaya masuk. Kemudian penyebab kecelakaan pada mata yang terakhir yaitu dengan bahan kimia. Penanganan yang dapat dilakukan yaitu aliri mata secara menyeluruh dengan air bersih, dingin atau cairan steril dalam jumlah besar. Kemudian lakukan selama 10-15 menit. Selanjutnya pastikan air membasahi bola mata dengan membuka kelopak mata dan dengan lembut selama proses perawatan. Jangan mengkucek mata dan atur transportasi ke rumah sakit dalam proses rujukan serta catatan tindakan berupa informasi penderita, bahan kimia yang terpapar, perawatan yang atur transportasi ke rumah sakit dalam proses rujukan serta catatan tindakan berupa informasi penderita, bahan kimia yang terpapar, perawatan yang sudah dilakukan. Kemudian kecelakaan yang kedua yaitu pendarahan. Pendarahan adalah kondisi di mana seseorang kehilangan darah. Darah dapat ditemukan pada organ tubuh dan pembuluh darah. Apabila organ tubuh atau pembuluh darah mengalami kerusakan, darah dapat mengalir dengan bebas di dalam atau di luar tubuh. Cedera dan penyakit adalah penyebab utama dari pendarahan. Cedera pada organ tubuh dapat menyebabkan pembuluh darah pecah, walaupun tidak ada tusukan pada kulit. Tindakan untuk menangani kecelakaan pada pendarahan. Yang pertama, bagian anggota badan yang berdarah ditinggikan. Yang kedua, tekan pembuluh darah nadi yang terletak di antara tempat pendarahan dan jantung. Yang ketiga, beri segera pembalut menekan pada tempat pendarahan setelah luka dibersihkan dari kotoran yang ada. Yang keempat, bila tidak berhasil, korban cepat dikirim ke puskesmas atau rumah sakit. Kecelakaan yang ketiga yaitu shock. Shock adalah kondisi ketika tekanan darah menurun secara drastis sehingga organ-organ dan jaringan tubuh tidak dapat mendapatkan aliran darah yang cukup. Kondisi ini biasanya merupakan komplikasi dari penyakit atau kondisi lain. Penyebab dari shock yaitu ketidaknyamanan pembuluh darah untuk mengalir darah, ketidakmampuan jantung untuk memompa darah, dan kurangnya darah untuk dialirkan. Untuk menangani gejala shock, yang dapat dilakukan yaitu yang pertama, bawa ke tempat teduh dan aman. Yang kedua, telentangkan dengan tungkai ditinggikan 20-30 cm. Yang ketiga, longgarkan pakaian. Yang keempat, beri selimut, tenangkan penderita. Yang kelima, pastikan jalan napas dan pernafasan baik. Yang keenam, berikan oksigen jika ada. Yang ketujuh, periksa tanda vital berkala. Yang kedelapan, rujuk ke fasilitas kesehatan terdekat. Kecelakaan yang keempat yaitu luka bakar. Luka bakar atau luka terbakar adalah kerusakan jaringan tubuh karena suhu tinggi oleh benda panas. Biasanya itu suhu lebih dari 60 derajat Celcius untuk waktu yang cukup lama. Luka bakar diakibatkan oleh benda panas seperti api, air panas, uap panas, dan yang lainnya yang dapat merusak lapisan kulit. Luka terbakar adalah akibat dari kurangnya hati-hati dan menangani pelarut-pelarut organik yang mudah terbakar seperti alkohol. Pertolongan pertama pada luka bakar yaitu yang pertama, bila mungkin segera bawa korban ke rumah sakit. Apabila tidak mungkin, dilakukan rendam bagian tubuh yang terbakar pada wadah berisi air dingin. Yang kedua, apabila luka bakar luas atau
derajat berat dilakukan, jangan tarik atau menarik pakaian yang melekat di luka. Yang ketiga, jangan memberi minyak gosok, pelumas, odol, atau antiseptik. Yang keempat, jangan memecah lepuk. Yang kelima, jangan menolong sendiri, kemudian kirim saja ke rumah sakit. Yang keenam, bila korban sadar, berikan minum larutan garam, 1/4 sendok teh garam tiap gelas dengan air 200 cc. Berikan 1 gelas tiap jamnya. Luka bakar sendiri ada 3 tingkatan, yaitu tingkatan pertama yaitu luka bakar biasa, kulit tidak melepuh. Penanganannya dengan obat merah atau salep. Tingkatan kedua yaitu kulit melepuh atau ada gelembung. Penanganannya dengan mengolesi kulit yang melepuh dengan mercuprom atau dilap dengan alkohol 94%, lalu tutup dengan kain kasa steril. Tingkatan yang ketiga yaitu luka bakar dengan tingkat parah atau hangus, atau jaringan kulit sampai rusak. Cara penanganannya yaitu menutupi luka dengan perban steril dan meminta bantuan dari dokter. Kemudian selanjutnya kecelakaan yang kelima, yaitu kecelakaan tersengat listrik. Terkena sengatan listrik atau kesetrum sangat berbahaya dan dapat menyebabkan kematian seketika. Arus listrik yang melewati tubuh akan merusakkan jaringan tubuh seperti syaraf, otot, serta dapat mengacaukan kerja jantung. Pada korban tersengat listrik seringkali jatuh pingsan, mengalami henti bernapas, denyut jantung tak beratur, atau bisa jadi malah terhenti sama sekali dan mengalami luka bakar yang luas. Yang harus dilakukan untuk menangani korban yang tersengat listrik, yang pertama, lihat keadaan sekitar dan kondisi korban. Perhatikan terlebih dahulu kondisi si korban dan sekitarnya. Lihat apakah korban masih terhubung dengan aliran listrik atau tidak. Jangan terburu-buru langsung menyentuh atau memegang si korban. Jika korban masih terhubung dengan listrik, bisa jadi kita akan ikut kesetrum. Alhasil, kita jadi ikut menjadi korban. Yang kedua, cari sumber listrik dan matikan. Dan yang ketiga, jika tidak bisa, singkirkan sumber listrik dari tubuh korban menggunakan benda yang tidak mengantarkan listrik, semisal kayu, plastik, atau karet. Kemudian pindahkan korban jika lokasi kejadian tidak aman. Pindahkan korban ke tempat lain, lalu segera bawa korban ke pusat pelayanan medis terdekat. Bisa juga dengan menghubungi nomor darurat agar si korban dijemput. Yang kelima, lakukan perawatan sambil menuju atau menunggu bantuan medis datang. Baringkan korban dalam dengan posisi terlentang. Yang keenam, posisi kaki diatur agar lebih tinggi dari kepala untuk mencegah terjadinya syok. Yang ketujuh, periksa pula pernafasan dan denyut jantungnya. Jika jantung atau napas korban berhenti, Anda bisa melakukan tindakan cardiopulmonal resuscitation atau CPR dengan catatan Anda menguasai tekniknya. Kemudian, kecelakaan yang terakhir yaitu kecelakaan kerja karena bahan kimia. Keracunan adalah kondisi yang disebabkan oleh menelan, mencium, menyentuh, atau menyuntikkan zat yang berbahaya bagi tubuh. Keracunan diakibatkan sebagai penyerapan bahan-bahan kimia beracun atau toksis seperti amonia, karbon monoksida, benzen, kloroform, dan sebagainya. Keracunan dapat berakibat fatal ataupun gangguan kesehatan. Cara mengatasi keracunan bahan kimia, yang pertama, langkah awal adalah dengan mencegah kontak bahan kimia dengan tubuh secepat mungkin. Kemudian dapat dilanjutkan dengan mencuci bahan kimia yang masih kontak dengan tubuh. Yang kedua, yaitu usahakan penderita keracunan tidak kedinginan. Yang ketiga, jangan memberikan minuman beralkohol pada penderita karena akan mempercepat penyerapan racun di dalam tubuh. Yang keempat, jika sukar bernafas, bantu dengan pernafasan dari mulut ke mulut. Yang kelima, segeralah bawa ke rumah sakit. Keracunan memiliki gejala seperti pusing, sesak nafas, muntah, sakit perut,